Subscribers yang berbahagia, saya hari ini mau menjawab lagi pertanyaan yang diajukan oleh beberapa subscribers berkenaan dengan pengalaman-pengalaman ataupun juga peristiwa-peristiwa yang dialami sendiri yang langsung ditanyakan kepada saya yang berkutat kepada masalah perusahaan. Jadi perusahaan ini adalah bentuknya BUMN, jadi state owned company, perusahaan yang dimiliki oleh negara. Kita mesti pahamin dulu state owned company ini adalah perusahaan yang berdiri atas dua undang-undang. Satu undang-undang tentang perusahaan sendiri dan juga undang-undang tentang BUMN. Saya tidak membahas itu, tapi itulah lahirnya satu BUMN itu. BUMN dalam mekanisme pendirian maupun juga operasionalnya itu mengikuti pola persis seperti di dalam hukum perusahaan itu. Mereka ada RUPS, ada cara pengangkatannya, cara memberhentikan beherannya ya, baik direksi maupun komisaris itu sudah diatur seperti itu. Jadi mereka itu tunduk pada undang-undang hukum perusahaan tersebut. Nah, pertanyaannya begini, Pak, apakah BUMN yang ada ini boleh mengakuisisi perusahaan lain? Ya, dalam terminologi doktrin hukum bahwa yang disebut dengan akuisisi itu adalah suatu peristiwa yang biasa-biasa saja. Akuisisi itu sering sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis pada bisnis ya ataupun profit oriented. Jadi perusahaan yang mengakuisisi itu pasti perusahaan yang memiliki kekuatan finansial yang cukup ya, artinya yang kuat. Yang diakuisisi itu pasti mengalami masalah, artinya bisa merugi, bisa mempunyai masalah apapun yang ada disebut. Tidak mungkin satu perusahaan mau diakuisisi kalau dia sehat. Pasti perusahaan sakit. Nah, persoalannya apakah perusahaan yang sehat ini mengakuisisi ini mengakibatkan menggerus kekayaannya? Udah pasti ya kan, karena perusahaan yang mengakuisisi itu pasti mengeluarkan effort, mengeluarkan sejumlah dana untuk memperbaiki kinerjanya perusahaan yang diakuisisi seperti itu. Artinya perusahaan-perusahaan yang mengakuisisi uh, perusahaan-perusahaan diakuisisi itu pasti mengeluarkan dana, mengeluarkan upaya-upaya maksimal untuk menyehatkan kembali. Jadi kalau kita lihat peristiwanya ditanya seperti ini, Pak, apakah karena kami mengakuisisi satu perusahaan itu yang sakit tuh, kami ini dikatakan korupsi? Nah, itu dulu pertanyaannya yang penting ya, yang sangat penting mesti saya jelaskan di sini. Nah, jadi BUMN itu adalah state owned company, berdiri sendiri. Dia standi judicio, artinya berdiri mandiri di mata hukum. Status direksi, status karyawan, status beheran ataupun pengurusan itu bukan, mereka itu bukan pegawai negeri, mereka tuh pegawai perseroan. Jadi kita mesti pisahkan dulu. Kalau kita mengatakan mereka itu ASN tuh salah besar ya. Tidak ada namanya pegawai BUMN itu yang disebut dengan ASN, tidak ada. Mereka itu adalah pegawai perseroan, itu dulu ya. Nah, syarat untuk menjadi korupsi itu salah satu yang paling mendasar itu adalah harus mempunyai ASN yang memiliki kewenangan mengelola keuangan negara itu. Nah, pertanyaan berikut, Pak, apakah kami di perseroan terbatas PT Persero ini adalah uang negara? Oh, bukan, itu uang perusahaan, uang perseroan, bukan uang negara. Sahamnya yang dimiliki oleh negara. Jadi kita mesti pisahkan dulu seperti itu. Kapan kami dikatakan korupsi, Pak? Dikatakan korupsi apabila terjadi praktek markup ataupun juga praktek-praktek bisnis yang tidak real ataupun fiktif. Nah, itu disebut dengan korupsi. Tapi kalau misalnya melakukan akuisisi, lantas melakukan skema planning untuk meningkatkan usaha dengan mengakuisisi, dengan melakukan corporate act, itu adalah bisnis murni. Jadi kalau ada kerugian itu ya risiko bisnis, itu bukan korupsi seperti itu ya. Nah, bagaimana dampaknya, Pak, katanya terhadap akuisisi ini? Kan perusahaan ini kami tetap akan mengeluarkan uang untuk mengakuisisi ini. Kami mengeluarkan uang, Pak. Lantas perusahaan ini kami sehatkan dan ternyata sehat gitu loh. Nah, itu memang begitu. Jadi kalau yang saya mau jawab juga pertanyaan ini, sebelum saya jawab, saya mau jelaskan sedikit nih mengenai upaya-upaya dari memaksimalkan keuntungan di BUMN itu. Biasanya perusahaan-perusahaan BUMN itu men-leverage ya aset-aset yang ada. Jadi aset-aset itu bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya asetnya itu 100, terus dia pinjam uang 90, berarti asetnya itu adalah 190.
makin besar utangnya itu makin sehat menurut saya itu BUMN. Kenapa? Itu adalah upaya dia untuk meningkatkan kinerjanya, untuk meningkatkan memperbesar aset seperti itu ya. Nah, misalnya dia jaminkan misalnya kolateralnya tanah tuh. Tanah kan dulu nilai 10 misalnya. Setelah 5 tahun setelah lunas kreditnya kan harga tanah tuh bukan lagi 10, bisa 20, bisa 30 seperti itu. Jadi makin besar seperti itu. Jadi ada kekeliruan persepsi dari masyarakatnya mengatakan BUMN yang berutang itu BUMN yang sakit. Bukan, BUMN yang berutang banyak itu BUMN yang memiliki kesehatan yang baik menurut saya gitu. Karena apa? Karena itulah merupakan upaya bisnis yang maksimal yang dilakukan oleh BUMN. Jadi kalau seandainya dia yang melakukan seperti itu bukan sakit namanya. Yang sakit itu adalah utangnya itu banyak, asetnya sedikit. Nah, itu akan bisa dipilotkan seperti itu. Nah, sekarang problemnya tuh, ya kan? Apakah direksi-direksi yang telah melakukan dengan perhitungan-perhitungan tersebut dapat dikategorikan melakukan tindak pidana? Nah, ini harus kita lihat. Melakukan suatu corporate act itu bukan tindak pidana. Melakukan akuisisi terhadap suatu perusahaan itu merupakan murni corporate act. Itu murni upaya dari BUMN untuk mencapai profit yang sebesar-besarnya. Karena apa? BUMN itu juga mencari uang untuk negara, mencari uang untuk membagi dividen pada negara. Jadi ada satu kekeliruan yang besar apabila perusahaan-perusahaan BUMN yang mengakuisisi perusahaan lantas uangnya dialihkan untuk menyehatkan perusahaan itu merupakan tindak pidana korupsi, itu merupakan kekeliruan yang besar. Kecuali penyidik bisa membuktikan bahwa ada dana-dana yang dikeluarkan secara fiktif ataupun secara ilegal dari proyek yang dilakukan ataupun corporate act yang dilakukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Kita harus terus menjaga kesehatan dan juga menambah wawasan. Mudah-mudahan terkhusus buat subscribers yang bertanya pada saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua agar kita bisa mencapai kepastian hukum, keadilan, manfaat, serta yang lebih penting lagi kesejahteraan bagi rakyat kita pada umumnya dan BUMN kita yang kita sayangi itu terus sehat dan bekerja. Terima kasih, semangat dan sukses.